Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peserta didik baru, yang mana pada pagi hari ini bahwa pelaksanaan MPLS dalam bidang struktur organisasi sekolah dan ekstrakurikuler untuk materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan materi, maka terlebih dahulu perlu kami perkenalkan, saya adalah Bapak Adli SAG bidang kesiswaan. Dalam struktur organisasi sekolah akan kami sampaikan, yang pertama adalah Bapak Ketua Yayasan Bapak Ananto, Kepala Sekolah Bapak Pranowo di SPD, kemudian ada Kepala TU Bapak Hari Sugimantoro, kemudian ada Dewan, Kepala Dewan atau Komite Sekolah Bapak Dr. Andes Heru Sugianto. Kemudian Wakakurikulum Bapak Heru Sugianto SPD, Wakasaspras Bapak Didi Darmawan SPD, Wakahumas Ibu Wahyu Mulyani SPD, Wakakesiswaan Bapak Adli SPD, dan juga ada Koordinator BP Ibu Yani Nur Cayati SPD, Bapak Heri Stianto SPD, Koordinator Perpustakaan Bapak Triwibowo SPD, dan Ibu Rini Setiawati SPD. Kemudian juga ada Koordinator Lab. Yang pertama Laboratorium TKJ Bapak Yudiwan SPD, TKM Bapak Kukuh Harsabat SPD, Lab Bahasa Inggris Ibu Atik Sujiati SPD, TKR Bapak Sagiti Pasia SPD, Teknik Kemesinan Bapak Joko Rianto SPD, TSM Bapak Nur Edi Rahman. Kemudian ada wali kelas, guru-guru, dan siswa. Maka untuk itu ada beberapa fungsi di dalam tugas untuk kepala sekolah. Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator atau emaslim. Kepala sekolah selaku edukator bertugas melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kepala sekolah selaku manajer mempunyai tugas yaitu untuk menyusun perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan atau mengendalikan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi, ketata-usahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana, prasarana, keuangan. Kemudian kepala sekolah selaku administrator bertugas untuk menyelenggarakan administrasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, pengordinasian, pengawasan, evaluasi, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, yaitu ketenagaan kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan, kesenian, bimbingan konseling, UKS, OSIS, media pembelajaran, dan juga sarana, prasarana, dan perlengkapan lainnya. Kepala sekolah selaku supervisor bertugas untuk menyelenggarakan supervisi mengenal proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kerjasama dengan masyarakat atau instansi lain,
kegiatan ketatausahaan, sarana dan prasarana kegiatan OSIS, perpustakaan, laboratorium, adanya koperasi sekolah, dan kehadiran guru, pegawai, dan siswa. Wakil kepala sekolah, bahwa wakil kepala sekolah untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: penyusunan rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan ketenaga kerjaan, pengordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi dan pengumpulan data, pengembangan keunggulan, dan penyusunan laporan. Bidang urusan kurikulum bertugas untuk menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun bagian tugas guru dan jadwal pelajaran, mengatur penyusunan program pengajaran, mengatur pelaksanaan program penilaian, kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapot dan STTP. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan, mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran, melaksanakan supervisi, administrasi, dan akademis, dan juga untuk menyusun laporan. Kemudian dalam bidang urusan kesiswaan, bertugas yaitu untuk mengatur pelaksanaan bimbingan konseling, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, dan kerindangan, mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi kepramukaan, palang merah remaja atau PMR, kelompok ilmiah remaja, usaha kesehatan sekolah, patroli keamanan sekolah atau PKS, dan Paskibra, mengatur pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler, menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah, menyelenggarakan cerdas cermat, olahraga yang berprestasi. Juga untuk menyeleksi calon untuk diusulkan mendapatkan beasiswa. Dalam bidang urusan sarana dan prasarana, bertugas untuk merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, merencanakan program pengadaannya, mengatur pemanfaatan sarana prasarana, mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian, mengatur pembagiannya, dan menyusun laporan. Dalam bidang hubungan masyarakat, bertugas untuk mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite dan peran komite, menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata, menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di sekolah atau kegiatan seni, dan juga menyusun laporan. Kemudian guru mata pelajaran, yaitu bertugas untuk membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajaran, melaksanakan kegiatan pilihan proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan, dan juga untuk membimbing dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat pelajaran, alat peraga, mengembangkan sikap menghargai karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar, mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai melaksanakan pelajaran, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkat. Tugas wali kelas yaitu untuk penyelenggaraan administrasi kelas meliputi tunah tempat, duduk siswa, papan absensi siswa,
daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan pelajaran, buku kelas, tata tertib siswa, pembuatan statistik bulanan siswa, pengisian daftar kumpulan nilai atau disebut leger, pembuatan catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar, dan juga pembagian buku laporan hasil belajar. Guru bimbing dan konseling atau yang disebut BK atau BP, yang pertama tugasnya yaitu untuk penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling, koordinasi dengan wali kelas untuk mengatasi masalah-masalah siswa tentang kesulitan yang ada, memberikan layanan dan bimbingan yang baik terhadap siswa agar lebih berprestasi dalam melaksanakan kegiatan belajar, memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Kemudian untuk mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, menyusun statistik hasil penilaian BK, melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi belajar, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling, menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kemudian bidang pustakawan sekolah, di sini tugasnya adalah perencanaan pengadaan buku atau bahan pustaka atau media elektronik, pengurusan pelayanan perpustakaan, perencanaan pengembangan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku, inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku, melakukan layanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya, serta masyarakat, penyimpanan buku perpustakaan, menyusun tata tertib perpustakaan, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. Kemudian dalam bidang pengelolaan laboratorium, yaitu lab, ada beberapa lab, yaitu lab TKJ dan juga lab TKM, TKR, TSM, bahasa Inggris, TP. Maka untuk itu pengelolaan laboratorium, perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium, mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium, memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium, inventarisasi dan pengadministrasian peminjam alat-alat laboratorium, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium. Kemudian bidang kepala tata usaha bertugas yaitu penyusunan program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan keuangan sekolah, pengurus administrasi ketenagaan dan siswa, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi perlengkapan, penyusunan dan penyajian data, mengkoordinasikan dan melaksanakan tujuka, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan secara berkala. Kemudian kita akan tahu bahwa dalam SMK Sukawati Sragen ada kegiatan ekstrakurikuler, bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini sangat penting sekali untuk dilaksanakan kepada semua peserta didik. Maka apa yang dimaksud daripada ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam belajar kurikulum.
Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Maka untuk itu ada beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler nanti bisa untuk dicermati, ya, untuk bisa dipahami, sehingga dalam melaksanakan ekstrakurikuler bisa berjalan dengan baik untuk dilaksanakan di sekolah kita SMK Sukawati Sragen. Maka untuk itu di dalam melaksanakan ekstrakurikuler, maka untuk itu semua siswa ini harus daftar peminat ekstrakurikuler. Jadi sebelumnya siswa nanti akan mengisi daftar peminat ekstrakurikuler. Isinya adalah nama, kelas, dan NIS. Maka khusus untuk kelas 10, untuk peserta didik baru kelas 10, maka ada ekstrakurikuler yang wajib untuk dilaksanakan, yaitu ekstrakurikuler kepramukaan. Kemudian juga ada ekstrakurikuler yang umum, ini yang memiliki bakat, minat, perlu untuk disalurkan, maka bisa untuk dipilih salah satu, karena di sini ada beberapa ekstrakurikuler yang umum, nanti yang menjadi minat peserta didik. Yang pertama, ekstrakurikuler pilihan adalah futsal, kemudian bola voli, musik, tari, PKS, fashion show, bola basket, PMR, bahasa Jepang, dan yang terakhir adalah hadroh dan seni baca Al-Quran. Maka untuk itu kalau sudah terdata untuk pelaksanaan peminat ekstrakurikuler, terjadwal nanti sesuai dengan jadwal pembelajaran, khususnya adalah jadwal ekstrakurikuler yang wajib, yaitu kepramukaan. Kemudian untuk jadwal ekstrakurikuler pilihan bisa menyusul dalam pelaksanaan tatap muka. Semoga kita tetap sehat, ya, tetap jaga prokes selama dalam pandemi ini. Kemudian kita nanti bisa untuk menghadapi pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan datang. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Terima kasih untuk semua peserta didik. Semoga tetap kita semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring di rumahnya masing-masing. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.